Jadi gimana, udah siap nonton konser lagi? Mau nonton konser dalam waktu dekat ada nih bocorannya. Sudah bergabung ada Mas Dino Hamid, CEO dari Berlian Entertainment. Mas Dino, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Dino, kayaknya Berlian Entertainment ini jadi yang paling depan, paling siap sekaligus untuk menyelenggarakan konser Kahitna ya, Mas ya? Dalam Semoga, waktu Mbak. dekat ya? Oke. Nah, ini terkait dengan dibukanya, diizinkan kembali penyelenggaraan konser di luar ruangan, tapi tentunya dengan catatan sejumlah protokol kesehatan. Ini seperti apa adjustment-nya nanti? Karena kan ya satu sisi mungkin buat teman-teman penyelenggara, musisi, industri musik, ini angin segar. Tapi sekali lagi, kalau di luar ruangan bukan berarti kita bebas COVID. Potensi rawan penularannya pun ada. Jadi nanti akan seperti apa? Ya, jadi pada saat kita develop konsep ini di awal, Mbak, yang kita sangat concern mengenai satu hal, yaitu mengenai safety. Jadi safety itu menjadi frontliner kita di safety gitu. Jadi safety itu apa sih? 4 hal yang harus kita utamakan saat ini, itu mengenai safety data. Ya, jadi semua yang terlibat di event tersebut dari sisi audiens, pekerja, termasuk artis, itu datanya harus valid kita compile. Kedua, mengenai safety. Itu keamanan buat artis pekerja. Itu bicara masker, bicara cuci tangan. Ketiga, mengenai hygiene, semua area harus kita pastikan level kebersihannya, dan mengenai distance. Dan distance itu memang sudah terjaga secara konsep besarnya itu dengan format orang di dalam. Oke. Jadi memang konsep ini kita deliver adaptif dengan kondisi saat ini. Oke, ini juga tentunya berlaku untuk musisi atau artis yang manggung kan? Akankah artinya gini, selama pertunjukan, maksudnya mereka akan juga menggunakan masker gitu? Itu sebagai salah satu penerapan protokol kesehatan atau gimana nih Mas nantinya? Ya, jadi pastinya ya dia sebagai artisnya dan dia dan dari panggung yang mereka tidak pakai masker, Mbak. Tapi prosesnya, ngomongin balik lagi tadi 4 hal tadi kita utamakan, di mana artis dengan mobil ke depan itu cukup jauh karena panggung sendiri pun tingginya 3,5 meter, dan untuk pertama depan itu sekitar 6-7 meter. Jadi kalau level resiko mengenai droplet jauh, pasti kita pastikan tidak akan terjadi. Oke. Jadi itu salah satu mandatory yang memang kita buat, dan kita yakini sebagai less resiko dari sisi penyebaran selama SOP kita jalankan dengan benar, harusnya sih bisa terkendali itu. Oke, kan sebelum digelarnya konser itu kan ada biasanya tuh setting panggung, lighting, audio segala macam lah ya untuk pengaturannya. Artinya dengan adanya ketentuan yang baru ini juga ada pembatasan pengurangan dari kru nggak, Mas? Nah, jadi gini, Mas, sebenarnya itu kan semua bicara controlling. Jadi makanya kita dari awal sudah set up itu ada satgas khusus buat event ini. Kita sebut itu namanya safety planner. Jadi safety planner itu tugasnya untuk mengkontrol, monitoring, dan mengevaluasi 4 hal yang tadi saya bicarakan, Mbak. Jadi kalau bicara pre-eventnya, ngomongin setup, loading, production-nya, sampai terakhir evaluasi, itu sudah tim yang mengkontrol event kita nanti. Jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan event nanti dari sisi keamanan itu yaitu sistem kontrolnya sih, Mbak. Gitu kan. Kita bicara teknis terlalu banyak mengenai keamanan, tapi kalau tidak ada alat kontrolnya, yang perlu. Oke. Kita sebagai promotor akan didampingi oleh satgas khusus itu fokus terhadap 4 hal yang tadi kita bicarakan, yaitu tracing data, safety, hygiene, dan distance. Oke, soal distance tadi Mas, soal pengaturan jaga jarak, artinya ini akan mengurangi jumlah penonton atau jumlah orang-orang yang ada di tempat konser itu kan. Let's say misalnya kalau dulu sebelum pandemi mungkin satu tempat itu kapasitasnya misalnya 1.000 orang, tapi kan dengan konsep drive-in ini, dengan pengaturan A sampai Z ini, itu kan jumlah penonton pasti akan berkurang. Nah gimana itu, apakah
dari sisi penyelenggara strateginya seperti apa? Karena akan berdampak juga dengan pendapatan kan pastinya pemasukannya kan? Pasti Mbak. Jadi itu memang challenge kita terbesar kalau bicara di konteks bisnisnya. Karena balik lagi lahan yang kita pakai saat ini pernah kita lakukan dulu sekitar 3 tahun lalu dalam format festival itu bisa mencapai 15 sampai 17 ribu penonton. Nah dengan format saat ini kita hanya bisa mengcover 300 mobil. Jadi sangat jauh dari sisi rasio trafficnya. Nah makanya dalam formula saat ini semua sifatnya kolektif Mbak. Jadi kita semua berpartneran berlian, tidak hanya sendiri, kita punya partner dari sisi production yang ikut kolektif juga, partner dari sisi media, partner dari itu. Karena kalau tanpa sistem yang kolektif saya rasa akan berat Mbak ya. Gitu. Iya betul. Eksesnya juga ini nggak Mas, misalnya potensi untuk naikin harga tiket misalnya? Kalau harga tiket sih kita tetap menawarkan dengan harga yang jauh lebih. Jadi kalau berlian itu kan emang sudah 10 tahun ini konsisten mengadakan konser dan festival. Jadi kita sangat paham mengenai segmen yang kita tuju. Jadi meskipun harga tiketnya menurut saya tetap rasional dengan harga tiket yang sudah biasa kita lakukan. Oke. Mas Dino, konser drive-in ini kan sebenarnya di beberapa negara sudah lebih dulu diterapkan ya. Kita terbiasa dengan nonton konser itu biasanya yang kita cari kan hype-nya gitu, ambience-nya. Kita mungkin bisa jingkrak-jingkrak gitu, karaokean langsung. Tapi kan mungkin dengan sistem konser drive-in ini pasti semua rasanya akan beda. Nah itu gimana Mas, artinya untuk tetap menghadirkan bahwa enggak kok gitu, ini tidak akan jauh berbeda ya, beda pasti akan berkurang tapi enggak akan jauh berbeda kok. Ya jadi sebenarnya kan kunci dari datang ke sebuah pertunjukan itu kan pengalamannya ya. Jadi pengalaman terus juga quote unquote scene to be scene-nya gua tuh ada di situ loh gitu kan biasanya kan? Tetap bisa instastory maksudnya. Itu tetap yang kita bisa, itu dua hal itu tetap bisa kita deliver. Contoh misalnya ngomongin scene to be scene, nanti penonton akan kita kasih link, ya kan zoom link lah ibaratnya. Nanti kita kasih zoom link, jadi antara mobil satu dengan mobil lain mereka tetap bisa say hi. Oh. Saling lihat gitu. Bisa nanti dalam nanti audiensnya tetap bisa nyanyi bareng dengan artisnya juga kita kasih monitor ngelihat audiens ada di dalam mobil. Jadi konsep interaktif tetap kita deliver dengan cara yang baru. Oke, termasuk berarti yang upcoming project-nya adalah new normal, jadi nanti juga new experience. New experience. Upcoming project-nya Kahina berarti ya, Mas. Tanggal berapa? Udah keluar belum nih? Dapat bocoran nggak saya? Belum, nanti kita announce minggu depan. Oke, siap. Thank you banget Mas Dino Hamid sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sukses ya.